Ya, komunitas pers dan aliansi ormas sipil meminta Kapolri untuk mencabut pasal 2D yang ada di Maklukmat Kapolri tahun 2021. Ketua Umum AJI, Abdul Manan menilai pasal 2D tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi. Pasal itu dinilai bisa mengancam jurnalis dan media dalam tugas mencari informasi dan menyebarkannya kepada masyarakat. Maklumat Kapolri pasal 2D menyebutkan masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten mengenai FPI baik melalui website maupun media sosial. Namun Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan apabila konten itu tidak mengandung unsur bohong, adu domba, dan perpecahan serta sara yang mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban, maka diperbolehkan. Nah, yang menjadi persoalan siapa yang berhak menentukan bahwa konten itu melanggar aturan atau tidak. Untuk membahasnya telah bergabung Karopenmas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono. Nanti kami juga akan membahas hal ini dengan Ketua Komisi Dewan Pers Agus Sudibyo dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Pak Rusdi. Selamat sore Mas Sofian. Ya, ini sejumlah komunitas pers meminta pasal 2D dicabut. Komentarnya Pak Rusdi. Pastinya dari Polri sangat memahami dan menghormati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemudian juga Polri menghargai dan menghormati bahwa kebebasan pers, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Atas dasar ini, maka kami ingin meyakinkan bahwa Maklumat Kapolri nomor 1 Romawi 1 tahun 2021 bukan dan tidak akan menjadi ancaman bagi insan pers maupun media. Baik. Ya. Insan pers dapat melaksanakan tugasnya, mencari informasi dan mempublikasikan informasi itu. Oke. Sejauh tentunya yang dilakukan sesuai dengan kode jurnalistik maupun undang-undang yang berlaku. Iya, artinya begini Pak Rusdi, ketika seorang jurnalis ingin menyampaikan suatu berita, ada kaidah-kaidah tertentu yang sudah melalui screening, artinya boleh untuk tetap dilakukan? Kalau memang sudah melalui proses yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan, itu tentunya bisa ditindaklanjuti. Yang jelas, kami menghargai, kami mempersilakan rekan-rekan dari pers untuk melaksanakan aktivitas jurnalistik. Ya. Yang tentunya aktivitas tersebut didasari dari tadi kode etik jurnalistik maupun undang-undang yang berlaku. Iya, lalu Pak Rusdi yang menentukan ini melanggar dan juga ini tidak, ini boleh dan ini tidak boleh, ini bagaimana Pak? Semua kan sudah ada aturannya. Ya, kita memahami apabila konten yang diproduksi dan disebarluaskan akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, ini tidak boleh. Ketika konten diproduksi dan disebarluaskan berisi berita bohong, kemudian juga memecah belah, memfitnah, memprovokasi, dan juga akhirnya akan mengganggu ketertiban masyarakat. Dan lebih luas juga mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya tidak boleh. Kalau ini terjadi, negara wajib hadir. Negara harus hadir untuk melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya pencegahan. Oke. Pak Rusdi, jika terjadi suatu peristiwa di mana ada ketertiban keamanan yang diganggu begitu, kalau untuk seorang jurnalis menghadirkan dari kedua sisi untuk cover both side, itu diperbolehkan atau kaidah-kaidah seperti itu tidak diperbolehkan? Saya rasa untuk cover both side seperti itu diperbolehkan. Di mana media sebagai mediator tentunya menjadi media yang berimbang. Saya rasa hal seperti itu tidak menjadi satu masalah.
Artinya masih kita mempertemukan misalnya ada berita hoax, kita pertemukan dan kita tayangkan misalnya, tapi di situ ada juga pihak yang kita mintai konfirmasi, artinya berita bohong itu sebenarnya masih tayang, namun ada pembanding atau ada cover both set di situ. Itu masih boleh juga Pak Rusdi ya? Harus ya, yang penting cross-check terhadap berita-berita yang akan dimuat, yang akan disebar luasan kepada masyarakat melalui proses yang betul-betul telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Iya, Pak Rusdi, sejauh ini agar kita lebih terang benderang begitu, sebenarnya sejauh ini larangannya apa saja, Pak? Seperti yang kami jelaskan tadi, pada prinsipnya ketika rekan-rekan dari pers memproduksi satu konten dan menyebarluaskan konten tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tidak menyebarkan fitnah, tidak memecah belah, tidak memprovokasi, dan juga tidak mengganggu ketertiban umum, kami meyakini itu bisa untuk disebarluaskan. Tetapi ketika memproduksi satu konten dan menyebarluaskannya, ternyata konten tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, dengan Pancasila, memprovokasi, mengadu domba, memecah belah, menfitnah, dan sebagainya, ini yang tentunya negara akan hadir dan akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan penindakan maupun pencegahan. Baik, Pak Rusdi, kami pertegas kembali, ini sejumlah organisasi termasuk komunitas pers meminta pasal 2D dicabut. Pertimbangannya bagaimana Pak? Apakah dipelajari dulu, digodok terlebih dahulu, atau memang akan dicabut? Yang jelas, kami telah menjelaskan tadi tentang pasal 2D. Polri menghormati daripada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, kami menghormati itu. Baik. Kemudian juga kami menghargai kebebasan pers yang dijamin sebagai hak asasi warga negara. Baik. Kami jelas menghargai itu. Kemudian sampai saat ini Polri menjadi salah satu institusi yang mendukung daripada kebebasan pers itu sendiri. Kita membuat MOU dengan Dewan Pers sebagai komitmen dan bukti dari Polri bahwa Polri mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan pers bersama-sama yang tentunya semua sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Iya, kalau untuk secara keseluruhan baik itu media sosial, apa yang aturan-aturan yang juga perlu dicermati tidak hanya dari insan pers tapi juga masyarakat luas? Ya tentunya sama. Bagi masyarakat luas juga agar bijak dan bertanggung jawab mempergunakan media sosial. Karena apabila tidak dipergunakan dengan bertanggung jawab, akan membuat sesuatu yang tidak kondusif di masyarakat. Tentunya ada aturan-aturan nanti yang harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Saya rasa ini menjadi satu pembelajaran bagi semua, bagi insan pers, juga bagi masyarakat, bagaimana apa yang diproduksi, kemudian disebarluaskan, merupakan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ya, soal membahayakan negara atau tidak, inikah bukankah pernyataan bisa menjadi multi tafsir nantinya Pak Rusdi? Itu kan nanti bisa kita lihat bagaimana kenyataan-kenyataan di masyarakat. Bagaimana akibat daripada konten-konten yang disebarluaskan dan kenyataannya di masyarakat. Dan tentu juga nanti akan dinilai juga oleh para ahli hal-hal tersebut sehingga betul-betul bahwa bicara membahayakan negara itu menjadi suatu yang nyata dan jelas. Baik, terima kasih Brigjen Pol Rusdi Hartono, Karopenmas Polri atas waktunya dan juga penjelasan informasinya yang terperinci. Terima kasih Pak, selamat petang. Terima kasih Mbak Fira, Mas Sofian. Ya. Dan tulisan dialog nanti akan kita lanjutkan dengan Ketua Komisi Dewan Pers Agus Sudibyo dan juga pakar politik Burhanuddin Muhtadi. Usai jeda, tetaplah bersama kami.